Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Restu Sunubari. Saya dari Institut Teknologi Mitra Gama. Di sini saya mendapatkan tugas UAS membuat database menggunakan aplikasi XMPP, MySQL. Di sini saya akan menjelaskan step by stepnya. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi XAML-nya. Di sini kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah aktif, kita pencet sel. Untuk masuk ke MySQL nya, kita akan mengetikkan query MySQL -u root -p, passwordnya kosong. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat database. Tugas kita yang pertama, buat database dengan nama dan tema Anda sendiri. Baik, saya akan membuat database rumah makan dengan nama saya sendiri. Cara membuat database, kita akan mengetikkan query create database makan Restu. Enter. Query oke, artinya database sudah terbuat. Kita buktikan dengan cara mengetik show database. Oke, database-nya sudah terbuat, rumah makan Restu. Di sini kita akan menggunakan database-nya. Cara menggunakan database, kita menggunakan query use untuk menggunakannya. Use nama database tadi, use database rumah makan Restu. Oke, database change artinya berhasil, kita masuk atau kita menggunakan database-nya. Sekarang tugas yang kedua, kita disuruh buat 2 buah tabel masing-masing 5 field. Cara membuat tabel, kita cukup ketikkan query create tabel. Saya akan membuat tabel menu, kita kasih kurung, enter. Di sini saya akan membuat field ID menu dengan tipe data varchar dengan jumlah 100. Oke, enter. Kita buat field nama, tipe data varchar, jumlahnya 100. Enter. Kita buat field harga, tipe data varchar, jumlah 100. Kita buat field stock, tipe data varchar, jumlah 100. Kita buat field kategori, tipe data varchar, jumlah 100, dan di akhir kita double kurung, titik koma. Ntar query oke. Kita buat tabel pesanan lagi dengan cara create
tabel pesanan, buka kurung, enter. Kita bikin file ID pesanan, data varchar, jumlah 100. Kita buat file ID menu, tipe data varchar, jumlah 100. Kita buat file jumlah, tipe data integer, jumlah tipe datanya 100. Kita buat file pelanggan, tipe data varchar, jumlah 100. Kita buat file tanggal, tipe data date, tipe data date nggak perlu pakai jumlah ya, langsung kita kurungkan, jangan lupa titik koma. Oke. Dan tugas yang ketiga, kita disuruh buat primary key pada masing-masing tabel. Cara membuat primary key, kita mengetikkan query alter tabel, kita buat primary key, tabel menu, enter, oke. Kita buat primary key nya di ID menu ya, primary key di ID menu, di tabel menu. Jangan lupa titik koma, enter, query oke. Kita buat lagi primary key nya di tabel pesanan. Caranya alter tabel pesanan, enter, primary key. Di sini kita buat primary key nya di ID pesanan, oke. Jangan lupa titik koma, enter, query oke. Di sini kita akan membuktikan apakah sudah terbuat primary key nya di masing-masing tabel dengan cara mengetikkan query dash atau describe, bisa juga describe menu, titik koma, enter. Oke, di sini sudah ID menu, sudah primary key. Kita cek di ID pesanan, di tabel pesanan dengan cara describe pesanan, oke. Di ID pesanan sudah primary key. Sekarang di soal nomor 4, beri salah satu tabel foreign key. Cara membuat foreign key, kita akan menggunakan query alter tabel
kita buatnya di tabel pesanan, foreign key-nya untuk tabel pesanan, add foreign key, buka kurung, tutup kurung. Kita buat foreign key-nya di ID menu ya, ID menu. Kurung reference menu ID menu. Oke, query oke. Kita buktikan dengan cara tekan describe pesanan. Oke, ID menu sudah menjadi primary key, sudah menjadi foreign key sini. Dan soal kelima, kita disuruh ganti salah satu nama file. Cara mengganti nama file, kita mengetikkan query alter pesanan change volume. Kita akan ganti pelanggan ini menjadi nama pelanggan, nama pelanggan, varchar jumlah 100, koma. Oke, query oke. Kita buktikan apakah sudah terganti dengan cara pesanan, koma. Oke, pelanggan, nama pelanggan sudah terganti. Di soal nomor 6, kita disuruh isi data masing-masing tabel sebanyak 5 data. Cara mengisi data, kita mengetikkan query insert into menu. Kita masukkan nama file di sini, ID menu, nama, harga, stok, dan kategori. Kita cek apakah sudah sama. ID menu, nama, harga, stok, kategori. ID menu, nama, harga, stok, kategori. Oke, kalau sudah, pencet enter. Kita ketikkan sini, terus enter. Sini kita akan mengisi datanya. Ketik 2, ID menu 001, ketik 2 lagi, nama di sini, nama makanannya kita buat sini, nasi goreng. Ketik 2 lagi, harga nasi goreng kita buat di sini Rp 20.000.
dulu lagi. Stoknya di sini ada. Kita ketik dua lagi. Kategori di sini kategori nasi goreng, makanan. Oke, kita cek dulu. Di menu, nama, harga, stok, kategori makanan. Oke, sudah benar. Kita pencet lagi. Kita isi lagi. Di sini 002. Di sini buat ayam, harga mie ayam. Sini kita buat 15.000. Oh, ketik lupa. Stoknya ada, kategorinya makanan. Di sini kita copy aja ya. Salah. Itu cepat. Buat di sini 3. Kita buat di sini ST, harga ST 5.000. Stok ada. Kategori ST adalah minuman. Oke. Enter. Sini kita copy lagi. Kita buat sini. Ayam bakar 25.000. Stok ada. Oke, kategori makanan. Kita paste lagi. Kita buat di sini. Terus jeruk. Jeruk 8.000. Stok ada. Kategorinya di jeruk minuman. Oke, kita cek dulu. Oke, kode oke. Sekarang kita buat lagi. Kita isi data pada tabel pesanan. Caranya insert into pesanan, kurung, kita masukkan file pesanan yaitu ID
pesanan. ID mana ya? ID menu, jumlah, nama pelanggan, dan tanggal. Kita pastikan dulu sudah benar. ID pesanan, ID menu, jumlah, nama pelanggan, tanggal. Oke, sudah benar. Enter, tekan tulis, enter. Kita buat seperti tadi cara mengisinya. Ketik 2 ID pesanan, kita buat di sini 1. ID menu 001, jumlah kita buat di sini jumlah, kita buat di sini jumlahnya 2. Kita buat di sini namanya itu. Di sini nama pelanggan, tanggalnya 2024, bulannya 1. ID pesanan, ID menu, jumlah, nama pelanggan, tanggal. Oke. Enter. Kita copy aja supaya cepat. Ctrl C, Ctrl F. Sini 2, sini 2, sini 1, tiga, sini kita buat 3, 4, 4,
kita ganti jadi titik koma. Kita pastikan dulu apakah udah benar. Oke, kayaknya ada benar ya. Oke, query oke. Dan benar ya. Di sini kita buktikan apakah datanya sudah terisi dengan mengetikkan query select bintang from menu. Di sini untuk melihat seleksi dari tabel menu datanya apakah sudah terisi. Data pada tabel menu sudah terisi, dan kita lihat data pada tabel pesanan dengan cara select bintang from tabel pesanan. Oke. Data pada tabel pesanan sudah terisi sesuai yang kita inputkan tadi. Oke. Di sini kita masuk ke soal berikutnya, yaitu hapus salah satu data pada tabel. Untuk menghapus salah satu data pada tabel, kita menggunakan query delete from. Kita menghapus data tabel pesanan, delete from pesanan, enter. Where ID, kita akan hapus pesanan, ID pesanan yang pesanan 05. Misalnya kita hapus ID pesanan 05. Sini ID pesanan di tabel pesanan kita hapus. Oke, query oke. Kita cek apakah sudah terhapus dengan cara select bintang from pesanan. Oke, di sini pesanan ID pesanan nomor 5 dengan nama pelanggan Ezer sudah terhapus. Kita masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan data dengan kriteria tertentu. Caranya dengan mengetikkan query select from menu. Kita tampilkan where kategori kita akan menampilkan kategori minuman. Oke, data yang sudah tertampil. Kategori minuman namanya es teh dan jus jeruk. Oke, soal selanjutnya hapus salah satu tabel. Cara menghapus salah satu tabel, kita menggunakan query drop
drop table. Kita akan menghapus tabel pesanan, drop tabel pesanan. Oke, query oke, berarti tabelnya udah terhapus. Dan soal selanjutnya, hapus database yang Anda buat. Cara menghapus database, kita menggunakan query drop juga, drop database, nama database kita tadi database rumah makan, restu, drop database rumah makan restu. Oke, query oke. Kita cek apakah database sudah terhapus dengan cara show database. Oke, di sini sudah tidak ada database rumah makan restu tadi ya. Artinya database-nya sudah terhapus. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.